Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memberikan sesuatu ultimatum terutama kepada pelatih Sintayong bahwa Indonesia di pertandingan terakhir ini nanti melawan Filipina itu wajib menang, harus menang jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-3 menjelang pertandingan terakhir fase grup pada tanggal 21 Desember nanti, di mana timnas Indonesia akan melakoni laga terakhir di babak grup ASEAN Mitsubishi Electric Cup atau ASEAN Championship atau yang kita kenal adalah Piala AFF, di mana di pertandingan terakhir nanti Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Manahan Solo, di mana Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Dan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memberikan sesuatu ultimatum terutama kepada pelatih Sintayong bahwa Indonesia di pertandingan terakhir ini nanti melawan Filipina itu wajib menang, harus menang jika ingin lolos ke babak selanjutnya, gitu ya. Karena Ketua Umum PSSI ini menjelaskan bahwa walaupun di Piala AFF kali ini Indonesia turun dengan skuad muda yang rata-rata usia 22 tahun ke bawah, tentu Pak Erick Thohir juga tetap setiap tim yang diturunkan itu pasti ada targetnya ya. Walaupun bisa dibilang target di Piala AFF ini kita sudah tahu bahwa Indonesia tidak ditargetkan untuk juara, tetapi berikan penampilan yang terbaik ya. Itu kita bisa menerjemahkan kata-kata itu dengan berbagai arti ya. Berikan yang terbaik itu entah bisa lolos hanya sampai semifinal ataupun bisa lolos sampai final, ya bahkan mungkin juga bisa sampai juara gitu. Jadi interpretasinya juga banyak mengandung arti gitu dari target yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI itu. Dari 3 laga awal, tentu target dari Ketua Umum PSSI ini ada yang meleset ya. Dimana di laga pertama itu target sudah sesuai, harus bisa menang melawan Myanmar. Lalu di laga kedua target meleset, yang memang kita menjamu Laos, tentu pastinya kita wajib menang, tetapi akhirnya kita dikejutkan dengan hasil imbang melawan Laos 3-3 ya. Dan yang terakhir di matchday ketiga kemarin kita bertandang ke Vietnam, itu Ketua Umum PSSI tidak menargetkan kemenangan ya, karena kita tahu bahwa Vietnam mereka turun dengan skuad terbaiknya, dan bisa dibilang Vietnam ini adalah salah satu kontestan yang benar-benar serius mempersiapkan Piala AFF ini, dan bahkan mereka sampai TC ke Korea gitu. Jadi Ketua Umum PSSI tidak menargetkan menang ya, minimal tidak kalah banyak atau minimal bisa menahan imbang gitu. Jadi ya dilepas aja. Jadi di pertandingan terakhir targetnya itu harus bisa memenangkan pertandingan supaya Indonesia bisa lolos ke babak semifinal. Dan di babak semifinal tentu jika Indonesia dipastikan lolos ya pastinya sebagai runner up nanti mendampingi Filipina, dan tentu akan berhadapan dengan tim kuat Thailand ya, yang Thailand ini sudah dipastikan mengunci tiket mereka ke semifinal sebagai juara grup tanpa kekalahan. Nah, lalu persaingan di grup B ini seperti apa? Nah, tentu persaingan di grup B ini sebetulnya masih bisa, ada beberapa negara juga masih cukup bersaing gitu, walaupun peluang timnas Indonesia itu lebih besar gitu. Yang pertama yaitu Laos, ini sudah dipastikan tidak lolos. Yang saat ini Laos berada di juru kunci di grup B, karena tadi pukul 17.30 tadi Laos itu kalah dari Myanmar ya, sehingga Myanmar sekarang menempel Indonesia di peringkat kedua dan ketiga dengan poin sama 4 gitu. Lalu di peringkat keempat itu diikuti oleh Filipina yang baru memainkan 2 laga dengan raihan 2 poin. Nah, tentu Indonesia dan Myanmar itu menyisakan 1 laga, sementara Filipina itu menyisakan 2 laga ya, yang beberapa menit lagi Filipina ini akan bertanding malam ini melawan Vietnam, dan
tentu laga terakhir Filipina akan menghadapi Indonesia gitu, dan di laga terakhir Myanmar akan menghadapi Vietnam. Nah tentu di beberapa pertandingan ini dan pertandingan yang akan datang nanti pada tanggal 21 juga itu bisa menjadi perubahan-perubahan besar jika misalkan Indonesia di luar dugaan bisa kalah gitu. Bisa saja Indonesia tidak lolos, tapi tentu peluangnya Indonesia besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, asalkan yaitu harus menang melawan Filipina gitu. Nah, ada suatu hal yang menarik di mana ya ketika kita kalah dari Vietnam tentunya ya pastinya pelatih Sintayong juga punya alasan bahwa, dan bahkan Sintayong itu mengkritik bagaimana kompetisi atau turnamen dari ASEAN Mitsubishi Electric Cup ini. Jadi Sintayong mengatakan bahwa di event ASEAN Championship ini tentu jadwalnya sangat padat sekali ya. Ya kita tahu bahwa Indonesia di 3 laga awal ini benar-benar jadwal padat, mulai dari matchday pertama harus away ke Myanmar, lalu 3 hari kemudian pulang ke Indonesia, dan 3 hari kemudian bertandang lagi ke Vietnam. Itu Indonesia di 3 laga awal itu hanya punya waktu 3 hari, bahkan 2 hari ya, 1 harinya itu di dalam perjalanan gitu. Jadi benar-benar itu yang dikeluhkan oleh Sintayong, jadwal padat, dan Sintayong juga memprotes bahwa kenapa pertandingan di fase grup Piala AFF ini tidak diselenggarakan di satu negara saja gitu. Ya tetapi juga AFF juga mikirnya pastinya cuan ya, uang. Karena kalau misalkan di babak grup ini diadakan di salah satu negara, pastinya penonton yang hadir itu yang ramai di stadion ya pasti penonton tuan rumah, penonton di pertandingan tuan rumah gitu. Sementara di pertandingan lain pasti tidak akan seramai tim tuan rumah bertanding. Makanya dari pihak AFF tentu melakukan home and away di babak grup seperti ini, yaitu mungkin juga mereka juga menerima keuntungan juga dari hasil tiap-tiap pertandingannya seperti itu. Karena kita tahu bahwa ketika setelah kita bertanding melawan Laos, lalu kita terbang ke Vietnam, dengan pastinya para pemain dengan rasa kelelahan mereka sudah terlihat juga di beberapa video yang beredar. Lalu cuaca di Vietnam dengan di Indonesia juga berbeda ya. Suhu di Vietnam itu dingin hingga mencapai berapa derajat tuh. Kelihatan ketika para pemain di bench itu benar-benar menggunakan jaket tebal gitu. Tetapi justru menurut saya ketika melawan Vietnam juga Indonesia itu bermain jauh lebih baik dibandingkan dengan Laos gitu. Apalagi dari segi pertahanan. Bahkan Vietnam menurut saya mereka walaupun bisa menangkan pertandingan melawan Indonesia, tetapi pastinya dalam hati mereka juga ini kemenangan yang unlucky ya. Mereka Vietnam hanya bisa memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia yang notabene mayoritas pemain muda itu hanya dengan skor tipis 1-0. Itu tidak bisa dengan skor besar gitu ya. Jadi patut diapresiasi juga seperti itu. Nah, lalu Ketua Umum PSSI menanggapi protes dari pelatih Sintayong ini ya. Jadi Ketua Umum PSSI akhirnya berkomentar atau menanggapi dari protes pelatih Sintayong bahwa mengenai keluhan Sintayong yaitu jadwal padat, kenapa tidak diselenggarakan di satu negara saja di babak grup. Nah, lalu Pak Ketua Umum mengatakan bahwa ya kita jangan banyak mengeluh, kita jangan banyak alasan, kita fokus saja gitu, seperti itu. Jadi Pak Erick Thohir mengatakan kepada pelatih Sintayong bahwa kita harus tetap menjaga komitmen. Bagaimana dengan tim ini dibentuk, tim ini diberangkatkan, tentu pastinya punya target tersendiri, yaitu tadi targetnya berikan yang terbaik. Jika kita melihat jadwal padat, Ketua Umum PSSI ini membandingkan beberapa jadwal-jadwal di Liga Eropa gitu. Kenapa Liga Indonesia tidak diberhentikan? Ya salah satunya itu untuk bisa memberikan jam terbang bagi para pemain muda ya, karena kita juga tidak menurunkan para pemain senior. Jadi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir membandingkan ya semua format turnamen itu selalu padat katanya gitu ya. Kita coba lihat kompetisi di liga-liga Eropa, mereka di akhir pekan bertanding dan mereka di pertengahan pekan bertanding lagi di
kompetisi Liga Champions, Liga Eropa, bahkan Conference League ya, seperti itu. Jadi pesan dari Ketua Umum PSSI, jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes, fokus saja ke tujuan, lakukan yang terbaik gitu. Yang penting timnas Indonesia benar-benar bisa memberikan penampilan terbaiknya, seperti itu. Mungkin itu kemarin yang lagi rame ya, yang digoreng oleh beberapa media, bahwa Erick Thohir ini menanggapi keluhan dari Sintayong, yaitu jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes, fokus saja ke yang sudah disepakati bersama ketika awal gitu. Ya, sekali lagi kita tahu bahwa memang terlihat juga ya di kompetisi AFF tahun ini, ya pastinya Indonesia benar-benar tidak menargetkan benar-benar harus juara ya, karena terlihat ketika puncaknya melawan Vietnam gitu ya. Karena kita tahu bahwa tim ini baru terbentuk selama 2 minggu sebelum pergelaran AFF dan hanya melaksanakan uji coba 1 kali, dan sekali lagi tim ini mayoritas adalah para pemain muda gitu ya. Ya walaupun secara pertandingan, secara basic permainan, kontrol, passing, dribbling itu masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Tapi sekali lagi kita harus tetap mendukung bagaimana perjuangan timnas Indonesia di tanggal 21 nanti. Kita wajib menang, kita lolos dulu aja ke semifinal. Perkara nanti di semifinal melawan Thailand itu nanti beda cerita lagi ya. Kita fokus ke satu-satu pertandingan dulu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.